Halo guys, jumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal dalam program acara Cerita di Balik Cerita. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan pendiri dari NII Crisis Center atau Negara Islam Indonesia. Biasa disapa dengan panggilan Ken Setiawan. Kalau biasa gue manggil akrabnya Mas Ken ya. Gimana kabarnya Mas Ken, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sahabat lama, mungkin bisa dikatakan pertama kali beliau nginjekin kaki di Lampung. Teman pertama ya Mas ya? Saya sama salah satu rekan satu lagi ya, yang agak botak ya. Karena beliau ini orang dari seberang ya, dari Jawa ya, Ngapak kalau nggak salah ya. Iya. Beliau terlibat kenapa bisa ada di Provinsi Lampung, sedikit cerita atau sedikit mengulas kembali. Yang bawanya dulu adalah seorang Kapolda, Jenderal Bintang 2, karena pada masa itu kita lagi gunjang-ganjing nih Indonesia dengan bangkitnya ataupun sel-sel tidur jaringan teroris. Mas Ken ini berperan besar ya untuk membantu rekan-rekan di kepolisian ataupun juga masyarakat di kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung agar lebih mengenal atau paham itu tentang radikalisme ya Mas ya. Mungkin kenapa kalian mungkin bertanya-tanya kenapa hari ini Mas Ken nongol lagi nih? Kenapa gue undang nih? Karena ada sesuatu yang saat ini pun lagi viral. Kemarin Densus 88 baru melakukan penangkapan di Bogor ya kan, bahkan di Jawa Tengah juga. Dan yang menariknya, gue semalam ngeliat status dari Mas Ken, dia bikin buku. Ini makanya perlu nih untuk gue ajak diskusi nih soal bukunya. Menarik banget, Tuhan Kita Sama. Ini kenapa Mas Ken ini tiba-tiba punya ide untuk buat buku? Ini menarik, saya nggak pernah terpikir untuk bikin buku dari dulu, padahal orang banyak. Cuman beberapa kisah kita tulis. Sebenarnya ini kisah pengalaman ya. Ini bukan kita mau mengarahkan atau apa. Ini pengalaman pribadi karena pengalaman guru yang sangat mahal kan. Berbeda dengan sekolah dikasih pelajaran baru tes. Kalau pengalaman dites dulu baru pelajaran kemudian. Pengalaman buruk ketika dulu ya bahasanya tersesat ya. Nah, ketika menemukan jalan Tuhan ternyata wah ini menarik sekali kalau kita ceritakan diri, minimal ya untuk orang-orang terdekat kita tahu bahwa saya itu pernah tersesat dan sekarang ya berusaha untuk mengenal Tuhan, mencari Tuhan dulu. Bagaimana mencari Tuhan? Ternyata Tuhan nggak jauh-jauh, ternyata Tuhan itu dekat lah. Makanya di buku ini kita tulis ya semoga buat bermanfaat untuk orang-orang terdekat. Itu saja sebenarnya targetnya. Cuman karena judulnya agak menarik ya, banyak orang penasaran kemarin. Mas kan ini nggak takut dibully, nggak takut dihujat. Nanti banyak kan teman-teman bilang ini nanti dianggap menyamakan agama sih bilang. Ya agama nggak bakal sama karena agama kan tiap ini syariatnya berbeda-beda, nggak mungkin sama. Tapi kalau bicara tentang ketuhanan, Tuhannya manusia, Tuhannya iblis, Tuhannya malaikat, ya kan sama. Umat Islam manusia, orang Kristen Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan penghayat juga sama. Ya kan? Berarti sejatinya Tuhan kita sama. Ini yang kita bedah di sini. Untuk pengambilan ini sedikit review nih ya. Beliau pinter banget ya untuk ngambil judulnya, bikin orang menimbulkan polemik ini. Tuhan kita sama karena kan kita sadar ya di Indonesia ini kita berbagai macam suku dan juga berbagai macam agama. Gitu loh. Meskipun saya bukan seorang ahli agama gitu ataupun bukan multi tafsir juga, cuma ya ini pasti bakal menimbulkan polemik dengan kalimat Tuhan kita samain dengan judul seperti ini. Dasar Mas untuk menciptakan karya ini itu dari mana? Ya saya sendiri dari pengalaman. Dulu kita itu seolah-olah menjadi panitia seleksi masuk surga. Kita beragama tapi kita sekarang menjadi pemarah. Panitia seleksi masuk surga. Kita paling benar, yang lain salah coba. Kita yang paling beriman, yang lain kafir semua. Pakai Mapolina itu enggak. Jadi satu guru kayak jangan. Jadi kita itu kadang-kadang kita siapa kok kayak menghakimi orang lain dengan mudahnya, padahal sejatinya kita lahir ke dunia semua manusia ini sama, nggak bawa apa-apa. Nah, ketika lahir kita itu sama orang tua itu kita dikasih baju. Kalau baju agama namanya kan ageman. Nah, dikasih agama itu yang membranding kita, yang akhirnya punya semacam profil, punya merek dan lain sebagainya. Nah, orang tua ketika agamanya saya Islam, ya pertama kita mengikuti agama orang tua, baru kita belajar. Gitu. Warisan ya, berarti agama turun temurun, bukan lahir, kan seperti itu kan? Ya.
Jadi ketika sudah ya mungkin harus jatuh dulu ya, harus dibanting dulu masuk dalam kelompok yang masyarakat bilang radikal atau yang hari ini sebenarnya sudah masuk DTTOT ya, daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Tapi menarik memang. Jadi pengalaman itu malah akhirnya bisa kita menemukan jalan. Oh iya, ternyata selama ini sudah salah jalan. Jadi saya menganalogikan itu seperti saya dulu seperti orang yang naik gunung. Jalan yang kita tempuh bersama kawan-kawan rombongan ini, ya pokoknya jalan kita yang paling bagus. Padahal ketika sudah sampai di atas, ternyata ada jalan lain, jalan lain. Dan semua jalan itu biasanya ada aliran sungai. Semua aliran sungai itu mengarah ke laut. Menjadi sebuah satu kesatuan, kembali kepada laut. Nah ini yang sebenarnya kita mungkin kita gali lebih dalam. Ternyata selama ini kita sudah sudah kayak semacam mendahului kehendak. Padahal kan ya kita kadang-kadang tahapannya salah. Jadi saya beragama itu saya anggap dulu nggak bertuhan. Kenapa? Ya kita menjadi hakim atas keyakinan orang lain. Kita melakukan aksi-aksi, hal-hal bahkan yang mengarah kepada kriminal. Itu atas nama agama, atas nama Tuhan. Nah, ini kan sebenarnya jahat sekali. Kriminal atas nama Tuhan. Jadi orang kafir itu dianggap bahwa dalam ini kondisi perang, hartanya boleh diambil, boleh dicuri, bahkan orangnya pun boleh dibunuh. Atas nama agama, atas nama Tuhan, ini kan jahat sekali. Padahal kita sepakat sebenarnya. Ketika bicara agama, bicara tentang Tuhan, itu kan semua tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Semua agama mengajarkan cinta kasih, mengajarkan kedamaian. Tapi dulu saya ketika di sana beragama menjadi pemarah. Agama itu menjadi keras. Makanya ketika sudah keluar, ya kita seperti lahir kembali. Ternyata kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bahkan ketemu dengan teman-teman yang berbeda, ya kita seperti lahir kembali. Ternyata di luar banyak warna. Karena kita di dalam kelompok radikal itu tidak dikasih kesempatan untuk berpikir warna itu abu-abu. Hanya ada dua. Hitam putih, benar salah, beriman kafir. Mau milih yang mana? Emang doktrinnya seperti itu, Mas? Ya. Bagaimana coba? Quran disandingkan dengan Pancasila. Milih Quran atau Pancasila? Ya pasti milih Quran. Ya karena ya lebih ideal itu. Nah ini yang terjadi. Makanya ketika sudah belajar dengan banyak tokoh, belajar dari alam, ternyata kita ini sudah kalau bahasa Islam itu sudah zolim sekali. Kita sudah menyimpang jauh sekali dari fitrahnya itu sendiri. Karena pada dasarnya Tuhan itu menciptakan kita semua fitrahnya seperti handphone lah. Handphone ini pengaturan pabriknya ya dengan fitur itu. Begitu lahir ke dunia, orang tua itu ada install aplikasi-aplikasi tambahan. Nah, ketika sudah banyak virus, seperti saya sudah tersesat kemana-mana. Satu-satunya cara supaya bisa kembali ke pengaturan awal adalah reset pabrik. Jadi sebenarnya buku ini adalah reset pabrik, kembali kepada pengaturan awal supaya kita bisa berfungsi normal. Ya, HP kalau udah banyak virusnya kan lemot. Betul. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Simpelnya begitu. Jadi kembali kepada pengaturan awal. Oh iya, kita itu nggak bawa apa-apa dari sini. Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Cuman pengaturan awal Tuhan menciptakan manusia, ya manusia itu supaya dekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan itu dekat dengan leher. Hanya sebatas dengan urat nadi. Iya, sangat dekat sekali. Dan manusia diberikan ini kekuasaan untuk menjadi khalifah fil ard. Tapi selama ini malah kita kadang-kadang diperbudak oleh ya dengan handphone, dengan akhirnya kita bukan menuhankan Allah, menuhankan apa yang ada, bahkan menuhankan agama, menuhankan kitab suci. Beda tafsir menjadi musuh, boleh membunuh. Kan sebenarnya kita ini kan penganut tafsir-tafsir. Kalau penganut agama, penganut ajaran Tuhan itu pasti semua sepakat cinta damai, kasih sayang. Kalau itu saya juga sepakat meskipun saya bukan ahli agama ya. Kalau untuk mencintai sesama manusia ya kan, ataupun kita belajar untuk memanusiakan manusia, saya sangat sependapat. Cuma kan sekarang ini banyak banget, maaf nih ya, kita mungkin agak sedikit keluar dari topik pembahasan kita, bukan cuma untuk ngebahas bukunya Mas Ken aja, tapi kita juga bakal ngebahas yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Kayak menurut saya banyak banget aliran keagamaan yang saat ini hadir di Indonesia. Seperti yang kemarin kan Mas juga sempat turun tangan kan, bahkan terlibat untuk menetralisir keadaan yang ada di Indonesia. Pondok pesantren yang di Indramayu, Agung Gumilang itu kan? Panji Gumilang. Ya Panji Gumilang, maaf.
Nah, tambah lagi sekarang ini muncul lagi yang Macaulay Ina, Rahmatan Gufron gitu kan. Itu gimana pandangan Mas Ken sendiri? Mas Ken kan pada saat lahir ataupun masuk di NII, itu kan bekalnya adalah keagamaan. Ya. Pondok pesantren juga toh. Ya kan? Dari pondok pesantren terlahirlah teroris-teroris yang ada di Indonesia. Maksud saya apakah dengan adanya kultus ya, bukan kultus apa tadi, golongan-golongan keagamaan itu apakah tidak menimbulkan bakal terciptanya teroris baru, Mas? Ya itulah saya ceritakan tadi. Kita lahir itu nggak punya apa-apa. Kita itu benar-benar pure kosong, seperti handphone yang baru di restart itu. Nah, orang tua kita lah, lingkungan kita lah, kelompok kita lah yang akhirnya menginstal di pemikiran kita sehingga kita pokoknya kelompok kita paling benar. Padahal sejatinya itu penganut tafsir-tafsir. Hari ini misalnya, saya kasih contoh. Nggak usah bicara ratusan tahun atau ribuan tahun. Hari ini Pak Presiden bicara di DPR misalnya. Ada 20 media yang meliput. Kalau media yang kira-kira pro presiden beritanya buruk nggak? Enggak. Kalau yang ya, 20 berita itu kan nggak mungkin beritanya sama semua, bagus semua, atau mungkin beritanya buruk semua. Ini mungkin baru di jam yang sama. Yalah, ini kan tentang agama, tentang kisah para utusan Tuhan. Ini sudah bukan ratusan tahun tapi ribuan tahun. Ini yang memberitakan versi A, versi B, ini yang katanya, ini katanya. Akhirnya pada satu titik orang-orang ini memutuskan, oh ini Nabi cara ibadahnya begini loh, cara berdagangnya begini loh, cara aktivitasnya begini, cara sholatnya begini. Lah masing-masing mengklaim dirinya paling ngerti, paling benar, paling soheh. Akhirnya tadi ini menjadi pintu untuk menyalahkan kelompok lain. Oh yang tidak sesuai, ini bid'ah, ini salah, ini syirik, ini haram dan lain sebagainya. Padahal kita itu hanya penganut tafsir, penganut berita. Kalau beritanya valid, kalau bagi saya sih simple. Ketika beragama, ketika berita yang sampai kita itu menyejukkan, membuat kita damai, beritanya bagus. Tapi kalau membuat kita marah, membuat kita hati menjadi keras, berarti jangan-jangan ini beritanya nggak valid nih. Karena bicara tentang hadis itu kan banyak kisah-kisah orang terdekat Nabi yang sebenarnya bukan kisah tentang agama, tapi kisah tentang politik yang ada di sana. Ya, bicara kekuasaan lah sebenarnya. Bagaimana dulu sahabat antara istri Nabi dengan menantu Nabi saja itu perang loh, perang Jamal. Artinya tidak semua yang terjadi di sana itu semua harus kita copy paste di teratur sini. Ada namanya konflik politik, ada namanya konflik budaya dan konflik agama. Lah ini jangan disamakan yang hari ini kan pokoknya yang terjadi Nabi sampai pakaian harus seperti ini, sampai fisik yang dilakukan. Ini menurut saya kan kurang tepat. Jadi kalau bicara tentang budaya menurut saya di Indonesia yang paling keren ya budaya Nusantara, karena beberapa kali keliling ke luar negeri termasuk ke negara Timur Tengah, negara konflik, mereka sangat mengidolakan budaya di Indonesia dengan Nusantara yang begitu banyak perbedaan bisa dipersatukan dengan Pancasila. Dan Pancasila juga sila pertama bicara tentang Tuhan juga. Nah, saya dulu belajarnya salah. Harusnya kan dalam beragama itu bertuhan dulu, baru kita bicara tentang ternyata kita semua kesejatiannya itu saudara, baru kita mengenal namanya syariat. Saya dulu syariat dulu, hakikat baru makrifat. Bicara agama dulu, ritual, syariat, terus bagaimana menemukan Tuhan, hakikatnya kita nggak ketemu. Akhirnya kita merasa paling benar. Padahal di dalam agama, saya juga dalam pesantren dulu, pertama adalah Nahdlatul Ulama, bicara tentang nama-nama Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan. Nah, sekarang kita baru belajar, ini sudah disuruh hafalan satu kitab suci, terus langsung kita klaim jangan berteman sama mereka. Sampai hari ini saya tidak memaksa anak untuk belajar agama secara ketat dalam artian ini harus habis Quran. Anak itu saya ajak untuk silakan duniamu dan main. Yang penting kamu belajar pertama ini bicara ketuhanan. Nanti ketika sudah balik dewasa kamu boleh menentukan agama apa. Kalau memang ini Islam menjadi sebuah keputusan yang terbaik, lakukan Islam, ya saya bilang. Sampai gede nggak harus menjadi Islam. Berarti tapi kan begini Mas, kalau yang saya tangkap ya, karena tema bukunya ini kan Tuhan kita sama. Sekarang ini di Indonesia banyak banget aliran-aliran baru ataupun ajaran baru yang saya belum bisa menyatakan itu sesat atau enggak. Itu kan yang memvalidasi adalah tugasnya MUI, ya kan.
maksud saya Indonesia ini sangat laku kalau kita pengen bisnis jualan agama. Bukan Indonesia sebenarnya, seluruh dunia, karena untuk menguasai yang orang yang bungkuslah sesuatu yang buruk dengan agama. Saya pernah dengar kata-kata itu, tapi di mana tuh? Saya pernah dengar tuh. Iya. Sampai ada salah satu pilkada di daerah itu pakai agama sampai yang beda pilihan aja nggak boleh disolatkan, nggak boleh dikuburkan. Itu terjadi pada saat pilpres juga. Makanya agama itu menjadi isu politik. Jadi orang lahir kan nggak punya apa-apa. Atau mungkin kita punya luka. Ketika tutup, kalau baju kan ageman, ditutup sama agama, itu kan menjadi bagus, tertutupi semua. Jadi memang agama itu memang sebusuk apapun lo, artinya nih ya, mau jelek apapun sifat lo, tapi ketika lo tampilkan itu terhadap publik dengan agama ya, itu udah tinggal pakai gamis, pakai peci, udah. Ya kurang itu nggak kelihatan kan. Terus terkait buku ini, infonya Mas kan sempat ada rasa ketakutan untuk merilis bukunya. Ya, ini sebenarnya sudah lama kita tulis, cuman tahun berapa itu nulisnya? Udah beberapa tahun lah, udah cukup lama. Cuman kan setiap saya seminar keliling Indonesia selalu saya tanyakan kepada tokoh agama, baik yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, termasuk penghayat. Saya punya tema ini dan mungkin di Indonesia belum ada yang menulis tentang buku seperti ini gitu kan. Bagaimana tanggapan Pak Yai atau tanggapan pendeta gitu kan. Ya bagus sih. Saya justru tertarik dengan itu karena dengan selama ini kita kan beda persepsi saja tentang Tuhan. Bahkan karena perbedaan ini kadang-kadang kita menjadi sarana untuk mengkafirkan. Jadi ketika kita ada satu kesamaan, ya menurut saya itu bagus sekali. Karena di dalam semua agama sepakat, yang pertama itu tentang ketuhanan. Bahkan Pancasila sila pertama, untuk mendapatkan kemanusiaan, untuk mendapatkan persatuan, untuk mendapatkan keadilan, harus melewati sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Betul, tapi kalau kita berbicara terhadap Hindu, ya kan, Hindu sendiri kan Tuhannya 3. Iya. Brahma, Shiva, Wisnu. Sudah saya tanyakan ke orang Hindu. Karena iya sudah saya tanyakan. Apa betul Pak Tuhan sampean ada 3? Tuhan Brahma, Shiva, Wisnu. Mas Ken, Tuhan kami satu, namanya Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kami bisa disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 3 itu sifat Tuhan. Sifat. Ya. Nah, kalau di Islam lebih banyak daripada kami. Bahkan nama Tuhan di Islam 99 katanya. Oh iya juga ya. Kata tokoh agama Hindu, kami juga percaya kok ada namanya nabi, ada orang suci yang menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan. Di Islam ada Muhammad, di kami juga punya. Kami juga percaya ada kitab suci yang memang menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan. Di Islam ada namanya Quran, di kami juga punya Weda. Kami juga ada percaya namanya malaikat, di Islam namanya Jibril, Mikael dan lain sebagainya. Di kami namanya dewa-dewa. Kami percaya ada takdir, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kami juga percaya ada akhir akhir. Ini kan kalau dalam Islam sudah percaya rukun iman. Apakah boleh mereka kita kafirkan? Rukun iman loh. Saya nggak berani. Lah iya kan? Rukun iman pertama ketuhanan. Rukun Islam pertama ketuhanan. Betul. Orang belum diwajibkan sholat, zakat, puasa dan haji kalau belum mengenal Tuhan. Lah banyak yang saya tanyakan, Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Kristen beda atau sama? Rata-rata ini yang jauh beda ada orang Islam. Kalau yang teman-teman dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat, rata-rata menjawabnya sama. Malah teman-teman dari yang Islam mengatakan beda. Orang Kristen menyekutukan Allah, orang Hindu juga menyekutukan Allah, itu syirik. Padahal mungkin karena kurang duduk bersama. Ketika saya sudah ketemu orang Kristen, Tuhan sampai ada 3 ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, Mas Ken. Tuhan kami satu, Allah. Bahasa Arabnya Allah. Yang 3 itu adalah pribadi tentang Tuhan. Tuhan itu adalah ada di alam semesta ini, bahkan Tuhan, percikan Tuhan ada di setiap diri manusia. Ada roh Tuhan yang hadir dalam diri manusia sehingga manusia itu menemukan jati dirinya. Dia kalau orang Jawa mengatakan manunggaling kalau Gusti. Apa yang dilakukan itu sudah selaras dengan keinginan Tuhan. Itulah orang-orang seperti Nabi, Rasul yang memang sudah menanggalkan nafsu-nafsu dunia. Jadi bukan seperti kadang masyarakat itu lah. Ini yang kadang-kadang persepsi ini yang akhirnya menimbulkan pro kontra. Ya karena yang banyak terjadi dan saya dulu mengalaminya itu, saya beragama itu saya seperti orang buta yang memegang satu anggota badan gajah. Yang saya pegang gajah itu ternyata kupingnya. Lalu saya menyimpulkan
Ketika ditanya orang, gajah seperti apa Mas Ken? Gajah itu tipis, lebar. Padahal ketika kita megang kakinya, mungkin jawabannya beda, megang ekornya beda. Lah itu yang terjadi. Lah hari ini juga banyak terjadi, teman-teman misalnya ditanyakan, kitab buluh ada berapa? Ya, yang wajib yang kita ketahui, Taurat, Injil, Zabur dan Quran, karena agama-agama besar. Ya kan? Kalau mengimani berarti membenarkan nggak? Membenarkan. Belajar nggak semuanya? Saya hanya belajar Islam. Yang tahu nggak? Yang lain karena bagi saya salah. Ini sudah pemikiran yang salah. Kita mengimani Nabi dari Nabi Adam sampai Muhammad terakhir. Tapi yang kita pelajari, yang kita ikuti hanya Nabi Muhammad. Padahal yang lain itu kan kitab-kitab suci ini kan rangkuman dari kitab-kitab yang lalu. Islam itu bontot ya. Kalau hari ini kita analogikan, Islam itu Android. Dulu ada HP Tolatui, tapi di masa itu ya paling bagus. Ya kan? Ketika sudah ada Android, boleh nggak kita jelek? Buang aja jelek. Fungsi utama handphone ya berkomunikasi lah. Agama itu bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan. Handphone dengan manusia lah. Ini yang terjadi. Kayak gini nih, kalau ngobrol sama ahli baiat nih, gue langsung kecuci nih otaknya nih. Diputer-puter sama dia agama, dianalogiin sama handphone. Logis kan? Logis. Handphone ini perlu namanya sinyal. Betul. Kalau pengen kuatnya sinyal, kita mendekat kemana? Tower. Ya. Sama agama. Ya. Agama, kita itu kan manusia ibarat handphone sudah banyak virusnya, sudah banyak dosanya. Doa kita nggak langsung bisa terima sama Allah. Makanya bagaimana kita mendekat tower? Siapa? Orang-orang yang dipilih sama Tuhan tadi, para nabi, para rasul, para orang-orang yang memang dekat dengan Tuhan. Dekat mereka kita mengikuti, belajar tentang apa yang beliau lakukan. Baru nanti sinyal kita lewat beliau nanti nyampe ke sana, gitu kan. Hari ini kita nggak perlu tawasul. Handphone aja perlu tawasul supaya kita sinyalnya kuat kok. Dan itu logis gitu kan. Jadi kita nggak bisa langsung bicara kepada Tuhan. Kita lewat perantara tadi orang-orang yang sudah memang sudah mengenal diri dan Rasul. Karena untuk mengenal Tuhan harus mengenal diri dulu lah. Orang-orang yang sudah mengenal diri seperti para Rasul, para Nabi itu ya mereka lah yang sudah mengenal. Tapi banyak sekali kan kejadian-kejadian dalam sejarah kenabian dan Rasul. Para Nabi itu kadang-kadang diingkari oleh orang-orang terdekatnya. Ada nabi yang istrinya sama anaknya masuk neraka, ya kan? Nah ini buat pelajaran juga. Hari ini kan banyak orang mengatakan pokoknya kalau harus mengikuti ini loh keturunan nabi pasti masuk surga. Jangankan keturunan yang sekian ratus atau sekian ribu, anak langsung dari nabi, istrinya pun. Artinya yang kita ikuti kan sebenarnya nabi itu ya kita akhlaknya, bagaimana perilakunya, bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan, dia menjadi manusia yang. Karena semua agama sepakat kok, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk sesama. Bukan orang yang rajin ibadah, kita kan rajin ibadah untuk diri kita sendiri. Betul. Tapi yang bermanfaat untuk sesama. Tabungan kita di akhirat kalau rajin ibadah. Terus ada tantangan tersendiri nggak sih Mas, ataupun kesulitan pada saat kita melakukan, menuangkan buah pemikiran kita dalam karya tulis ini? Kita didukung banyak kawan-kawan, bahkan saya ada video itu adalah sebuah semacam kuesioner. Kita semacam eksperimen ke masyarakat. Ada ratusan pertanyaan kita tentang buku ini. Saya tanya, ya kan, random. Ada yang anak-anak, ada yang laki-laki, perempuan. Saya tanya, Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Kristen beda sama? Dan rata-rata yang menjawab beda itu teman-teman yang agama Islam, yang agama lain sama, gitu kan. Kita hanya beda menyebut dan beda cara ibadah. Rata-rata sepakat seperti itu. Ya, saya juga nggak tahu karena mungkin tadi kita sudah terdoktrin bagaimana pokoknya hanya Islam yang paling benar, Islam masuk surga, yang lain neraka semua. Gimana ceritanya gitu? Saya pun didoktrin, bukan didoktrin agama ya. Orang tua saya mengajarkan saya pemahaman tentang itu. Orang yang di luar dari agama Islam ataupun di luar Muslim kan kita sebutnya kafir, ya kan? Sekarang ini saya baru sadar ternyata kafir itu bukan melainkan orang yang tidak beragama Muslim, seorang Muslim yang tidak taat dengan ajaran Rasulnya, ya kan? Atau tidak menjalankan perintah dari Allah, itu kan sudah termasuk kafir juga, Mas. Kafir itu kan sebenarnya berasal dari kata menutupi. Jadi menurut saya siapapun yang menutupi kebenaran itu layak disebut. Walaupun agama Islam kalau dia menutupi kebenaran, menutupi jati diri sesungguhnya, tugas kita kan untuk beribadah. Selama ini ibadah, tapi kita kadang menggunakan tafsir. Jadi ada analogi seperti gini ya kan banyak orang menceritakan tentang Dajjal.
Kalau dajjal menurut saya simple. Kita kadang juga menjadi dajjal kok. Mas coba ngelihat dengan mata satu. Kita melihat orang dengan satu mata, sebelah mata itu artinya memfitnah, membuat citra buruk kepada orang. Mata satu identik dengan sinis kan? Betul. Yaitu kalau kita sudah menghakimi orang lain, kita sudah sifat dajjal kan manipulasi ya dengan melihat sebelah, bukan orang yang seperti ini gitu kan. Isa Al-Masih itu kan sebenarnya identik dengan kasih sayang. Jadi kalau setiap orang di dunia sudah punya kasih sayang, lu tuh nggak ada perang sudah. Betul nggak? Dan semua agama sepakat mengajarkan cinta kasih sayang. Betul. Kalau itu ya. Dan dari nabi-nabi dan rasul itu sebenarnya kan kita jadikan pelajaran. Bukan kita nabi ini versi ini. Dari Nabi Adam kita belajar. Kita itu ternyata keturunan Nabi Adam, sering lupa. Kenapa? Nabi Adam diberikan perintah jangan kau makan buah kuldi, tapi ternyata lupa. Jadi kalau kita lupa ya memang kita keturunan Nabi Adam gitu kan. Tapi menariknya adalah ketika bicara tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah sejarah tentang ketuhanan. Orang yang taat diberikan perintah sama Tuhan, taat. Bahkan mengorbankan anaknya. Lah, kisah pengorbanan juga menarik nih. Pengorbanan bukan disembelih loh. Panjang nih. Kisah Ibrahim itu bicara tentang bagaimana keikhlasan, kemelekatan orang tua. Sudah punya istri belum ya? Sekarang bujang lagi saya. Kalau orang yang sudah punya anak, pasti akan merasakan, apalagi ketika anaknya besar terus pisah dari orang tua. Wah itu saya yang hanya pisah sekolah saja, saya sudah membayangkan dari kecil. Sekarang bisa dengan orang tua. Bagaimana perasaan orang tua membesarkan, tiba-tiba anaknya pengen mandiri, pengen pisah, padahal dari lahir sebesar dibesarkan. Inilah yang dimaksud dengan keikhlasan. Dia melekat yang tadinya ini milikku loh gitu kan, tapi tiba-tiba Allah perintahkan ini anak juga punya hak untuk melepaskan diri, untuk mandiri loh gitu kan. Untuk dilepaskan, bukan disembelih itu, bukan yang secara fisik. Dan ini menurut saya yang keren sekali. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Betul. Bahkan ada sebagian orang mengartikan ini ya. Ini kan juga teman-teman yang filsafat. Ibrahim berkata dari Abu Rahim itu sayang. Jadi bapaknya yang sayang. Dan memang itu terbukti. Kenapa? Setiap sholat selain Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim kita sebut dalam at-tahiyat akhir kan. Dalam at-tahiyat itu kita sebut Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi. Jadi teladan para nabi. Dan dari Nabi Ibrahim itu melahirkan tokoh-tokoh besar, agama besar, agama besar. Nah, iya, agama besar yang dari keturunan Ibrahim, Islam, Nasrani, Yahudi, agama besar. Kelihatannya seolah-olah komplek, padahal ini kan analoginya mudah. Nabi Ibrahim itu punya anak 3, bahasanya begitu kan. Analogi begitu, punya anak 3. Anaknya punya rumah masing-masing. Kira-kira aturan tiap rumah ini sama nggak? Beda. Begitu juga Nabi Ibrahim punya anak 3, masing-masing punya kitab suci, punya agama, dan menyebarkan dengan cara di peradaban dulu masing-masing. Lah, kok sekarang kita yang itu salah ya setiap aturan menurut saya ketiga anak Nabi Ibrahim itu yang menjadi agama besar, Tuhannya juga sama, cuman cara beribadahnya, karena tiap zaman nggak mungkin peradabannya sama. Jangankan sampai ribuan tahun. Pemuda yang di gua Ashabul Kahfi baru 300 tahun keluar, duitnya udah nggak berlaku, peradabannya sudah berbeda. Dia yang ditidurkan lagi. Iya. Apalagi yang sampai ribuan tahun, otomatis cara menyebut nama Tuhan berbeda, cara beribadahnya pun berbeda. Seiring berkembangan zaman seperti handphone, ada fitur-fitur baru. Yang penting konsepnya sama, bagaimana ini menjadi sebuah sarana. Karena setiap agama kan hanya mengajarkan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan. Udah itu saja. Nah sekarang kalau seolah-olah setiap konflik atas nama agama itu kan memang seolah-olah dihubungkan dengan agama, padahal berbeda antara agama dan kekuasaan berbeda. Ini seolah-olah agama dan Tuhan menjadi jahat, menjadi semacam itu kan permainan politik demi kepentingan aja Mas, kalau saya menilainya ya. Terus balik lagi nih kita ke buku ini. Siapa yang menjadi tokoh inspiratif atau idola Mas Ken atau berperan besar dalam lahirnya buku Tuhan Kita Sama ini? Semua tokoh, terutama tokoh lintas. Karena ketika dulu pertama keluar dari kelompok radikal, saya nggak mau ketemu dengan tokoh yang beda agama. Saya bilang ini kafir.
neraka semua. Masa kita disuruh ngobrol dengan orang kafir? Ayatnya jelas dalam Islam, jangan berteman dengan mereka. Kalau berteman maka kamu akan serupa. Ini yang juga terjadi di masyarakat anak SD, termasuk dulu anak saya. Jadi gara-gara ayat ini nggak mau berteman, sahabatnya beda agama, mau kafir. Orang kafir nanti masuk neraka loh, jangan berteman. Kalau berteman nanti serupa. Jadi ini yang akhirnya menjadi tantangan, karena memang dulu ya perlu keberanian, karena ketika saya bertemu dengan pendeta misalnya, teman-teman yang ke Islam sudah, oh kamu jangan-jangan sudah murtad gitu kan. Suruh ngisi acara di gereja, di kelenteng gitu kan. Oh jangan-jangan kamu murtad. Wah ya udah, tantangannya sangat berat. Tapi saya bilang ya justru perbedaan ini kan sudah kehendak Tuhan. Kita nggak bisa request lahir di negara mana, terus dari orang tua siapa. Ini memang sudah kehendak Tuhan. Tapi dari ayatnya sudah. Tapi ada Mas, dari kalimat Mas tadi itu yang bisa kita tentuin. Kalau Mas tadi berbicara, kita memang bener nggak bisa nge-request terlahir dari agama apa dan dari orang tua seperti apa. Tapi kita berhak jadi orang tua seperti apa bagi anak-anak kita, ya kan? Nah, terus harapan kita dari buku ini seperti apa Mas terhadap para pembaca nanti? Ya kita berharap ini menjadi sarana kita untuk lita'arofu. Selama ini kita persoalannya adalah kita kurang duduk bersama. Kita sering menghakimi saudara-saudara karena tidak pernah ngopi bersama. Ngopi itu kan bahasa Jawa itu ngolah pikir. Kata Jawa bahkan ada istilah yang menarik. Kalau kita masih berpikiran sempit, kita itu ngopi nih kurang kental, dulane kurang adoh. Iya, ngolah pikir, kurang diskusi. Saya pernah diskusi dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Itu dengan yang Islam hanya saya, yang lain ada yang Kristen, yang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan ada yang dia ngakunya ateis, bahkan ada teman itu ngaku dirinya sebagai pemikir komunis. Tapi karena kita tidak saling menjatuhkan, kita bicara versi kita, pengalaman-pengalaman kita, jadi menarik. Ya udah, kita dengan frekuensi kita, dan ternyata di antara kita sejatinya tidak ada persoalan. Justru ketika kita merasa paling benar, wah kita akhirnya menjadi pintu untuk menghakimi saudara-saudara kita yang berbeda. Saya setuju tuh. Sebenarnya intinya lahirnya buku ini bagaimana menjembatani agar lebih berkomunikasi lagi ya terhadap. Kita berharap dengan buku ini ke depan nanti teman-teman kita, terutama ya dari pemerintah, ya kita bisa sering untuk berkumpul dengan sahabat-sahabat, terutama tokoh lintas agama, untuk bersama-sama mempersoalkan supaya di antara kita nggak ada dusta. Selama ini kita kadang-kadang menjadi hakim atas keyakinan karena kita kurang berkumpul. Saya yakin Pak, apapun masalahnya kita selesai karena kita punya kearifan lokal yang luar biasa. Kearifan lokal kita gotong royong. Nah ini yang sebenarnya tidak dimiliki bangsa lain. Dengan konsep Pancasila, sila pertama tentang ketuhanan. Kalau sudah kita bertuhan, tidak menyekuan Tuhan, Tuhan sejatinya sama, hanya tiap agama menyebutnya berbeda-beda. Yakinlah kita akan dapat bonus sila kedua, kita bisa memanusiakan manusia. Kalau sudah memanusiakan manusia, bonus sila ketiga yaitu kita bisa bersatu, apapun sukunya, kita bisa duduk bersama. Ada masalah, sila keempat, ada Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persaudaraan. Insya Allah kalau 1 dari 4 sudah kita dapatkan, bonusnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah ini yang pengen kita capai. Jadi buku hanya sebagai jembatan, dan kita berharap ini menjadi ya otokritik buat kita semua. Selama ini kita kadang-kadang merasa paling benar, marilah kalau kita belajar, kalau gelas ini kita kosongkan supaya kita bisa menerima, ya bisa ketambahan dengan warna yang baru, jangan seperti hanya warna kita saja. Setuju, saya sangat setuju dengan itu. Dan ini masih agak sedikit ngeganjal buat saya. Berapa lama proses pengerjaan Mas ini dari mulai kita mencurahkan terhadap proses pembuatan ini hingga penerbitannya? Terus launchingnya kapan nih? Launching sebenarnya ini sudah kita diskusikan lama, dan dari pertama di Lampung saya sudah punya kepikiran ini, cuman baru berani ya di akhir-akhir ini untuk kita coba, kita kumpulkan. Terus ada sahabat yang memang ada di penerbitan, yaudah kita kumpulin. Dan kalau kita nggak punya karya malah justru ini kita akan mundur gitu kan. Justru kita harus berani, ya dengan adanya pro kontra atau mungkin banyak yang protes, ya menurut saya ini tantangan buat kita untuk bagiannya bisa menjelaskan. Rencana kita akan
bedah buku yang kita roadshow di Indonesia, bagaimana supaya inilah tantangan kita. Jadi kalau kita mau beragama juga harus bertuhan, karena konsep beragama harus menghadirkan Tuhan dalam realitas kehidupan. Jangan sampai seperti saya dulu, saya beragama tapi nggak bertuhan. Tuhan itu saya anggap hanya di awang, padahal sebenarnya Tuhan sangat dengan kita. Apa yang kita lakukan ketika sudah selaras dengan agama-agama menjadi hal yang bermanfaat untuk sama, ya itulah berarti sudah ada kehadiran Tuhan dalam diri kita. Terus apakah bakal nanti ingin membuat karya-karya lain setelah launching buku ini? Ada beberapa kawan-kawan yang mengatakan ini kalau difilmkan kayaknya bagus, tapi saya belum pikiran ke sana. Ini kita selesaikan dulu. Modalnya gede itu. Apa jangan-jangan udah ada teman-teman produser yang siap di calling ini? Artinya apa? Ketika hal itu bermanfaat, saya rasa bagus untuk karena hari ini kan ancaman dalam genggaman. Kadang-kadang ya kita dapat berita hoax segala macam dari sini. Makanya dengan literasi ini, kita kadang-kadang masyarakatnya kekurangan. Saya sendiri dulu tuh minim literasi, nggak mau baca. Padahal dengan baca itu kita banyak sekali wawasan. Tapi kan ngaji dulu. Iya, tapi yang kita baca hanya baca kadang ininya. Tapi kan kitab suci itu kan isinya banyak ayat-ayat mutasabihat, ayat perumpamaan. Yang ibarat buah atau sayuran nggak bisa kita makan mentah, harus kita olah dulu. Nah ini juga menurut saya tantangan buat Kementerian Agama, karena saya juga karena melarang anak untuk belajar tafsir yang agak ekstrim itu karena beberapa tafsir menurut saya tidak layak. Misalnya bunuhlah mereka di mana saja berada. Ini bagi-bagi kelompok saya dulu teroris, ini kan menjadi legalisasi untuk membunuh. Terus usirlah mereka dan lain sebagainya. Ini kan menurut saya ayat itu memang yang menafsirkan harus benar mufasir, benar-benar yang mustahid, yang benar-benar berhak. Karena kalau kita lihat dari perjalanan agama-agama di Islam ada 4 mazhab. Ternyata 4 mazhab itu nggak saling menyalahkan. Masing-masing punya alasan. Lah hari ini banyak yang terjadi, jangankan yang beda agama. Kita sudah diadu domba yang seagama pun ribut, antar suku, antar agama kita ribut. Bahkan ada anekdot yang menarik. Orang NU kalau ke Muhammadiyah kunutnya hilang, orang Muhammadiyah ke NU sandalnya hilang, orang NU sama Muhammadiyah ke masjidnya orang Sahal Afi masjidnya hilang. Jadi agama seolah orang NU ke Israel kemarin apanya yang hilang? Artinya agama itu kan jadi semacam bursa kodi. Jadi saya rasa kalau agama itu kita menjadi tersenyum dan membuat orang tersenyum, kita menjadi damai. Jadi kalau beragama menjadi pemarah berarti kita harus evaluasi, jangan-jangan kita sudah belajar agama dengan guru yang salah. Nemuin belum yang sama antara Muhammadiyah dan NU? Kenapa? Udah menemukan yang sama belum antara Muhammadiyah dan NU? Sama pemikiran. Yang sama sekarang banyak yang nggak sholat. Tapi lagi Mas, izin tambah. Oh iya. Gimana tuh tanggapannya? Oh iya. Mas Ken ini tergabung di mana nih? Apanya? NU, Muhammadiyah? Bingung saya. Nah, Saya punya agama yang ada di Nusantara ini. Jadi kita beragama ya Islam ya versi Nusantara dengan kearifan Nusantara yang sangat keren ini. Karena kalau kita pakai baju NU nanti kita menjelekkan Muhammadiyah. Kalau pakai baju Muhammadiyah, Islam yang ada di Nusantara dengan kearifan lokal yang luar biasa. terus Mas ini kan pendiri NI Crisis Center ya. Berapa jumlah anggota NI sendiri? NI Kalau anggota secara langsung nggak banyak, tapi anggota di daerah-daerah yang kita baiat ulang, maksudnya untuk kembali ke NKRI sudah banyak. Setiap provinsi bahkan ada. Yang paling banyak di Sumbar. Sumbar itu kemarin kita untuk membaiat ulang untuk setiap NKRI 1257. Ini arahnya bakal ada aliran baru lagi nggak? Terus di Jambi ada, di Sumsel, di Lampung juga banyak. Di Lampung, di seluruh Indonesia. Karena pemikiran ini kan radikalisme itu kan seperti virus. Ini bisa menimpa siapa saja. Tidak pandang sisi usia, pendidikan. Bahkan di Jambi itu ada seorang guru besar yang kemarin ikut hadir di dalam Ikrar Setia NKRI. Guru besar, ada kepala sekolah. Ini seperti COVID, bisa menimpa siapa saja. Yang bahaya sebenarnya bukan orang yang terpapar, yang OTG, terpapar tanpa gejala. Dia ada di sekitar kita, dia sudah punya virus, dia menyebarkannya.
Jadi lah ini tugas berat pemerintah dan aparat sebagai masyarakat kita ikut bela negara, berpartisipasi sesuai bidang yang kita bisa. Dan pentingnya kita hari ini kita harus nasionalisme. Kenapa? Harus nasionalisme. Bagi saya nasionalisme adalah merasa terancam. Saya dulu ketika di kelompok NII itu tinggal kan di pinggir jalan kontrakannya. Tiba-tiba tukang bakso lewat. Mungkin tukang bakso beneran, cuma kita mikirnya jangan-jangan tukang bakso Intel nih. Tukang baksonya pergi, kita pindah rumah. Karena kita merasa terancam, jangan sampai kita ketahuan aparat, ya kan? Nanti kita ditangkap membayang teman yang lain. Artinya apa? Tadi kita sudah dikepung dari segala macam persoalan, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, dan hari ini kita sudah taruh domba antar suku, antar agama, dan seagama pun kita ribut. Ya lewat buku ini semoga menjadi salah satu jembatan. Sebenarnya di antara kita nggak ada persoalan. Mari kita duduk bersama, ngopi bersama. Kita cuman beda tafsir. Setiap agama menurut saya semua mengajarkan cinta kasih, mengajarkan tentang budi pekerti yang baik, mengajarkan akhlak yang baik. Tidak ada agama yang mengajarkan membunuh, tidak ada. Jadi jangan samakan antara budaya dan agama. Terus untuk pembaca sendiri nanti pengen dapat buku ini nyarinya kemana mas? Belinya di mana nih? Ada kontaknya di belakang, kita juga ada slide tentang NII Crisis Center. Jadi bisa. Tersedianya di mana? Terus e-booknya juga kita kasih gratis. Jadi jangan khawatir kalau pengen baca, kontak WhatsApp saya juga ada di HP ini. Kalau mau e-booknya, mau baca lewat komputer apa lewat handphone, kita bisa kirim gratis. Kalau mau cetaknya bisa kita kirimkan. Ini pengen mesen nanti kalau para penonton ini pengen mesen melalui ada di apa namanya? Ada, boleh. Kalau lewat WhatsApp saya juga ada di 0898 5151 228. Atas nama Ken Setiawan ya. Bukan Arif kan? Ya, nama saya banyak soalnya. Ya makanya tiap daerah ganti nama. Padahal kayaknya cuma sekali. Tiap daerah gimana? Apa namanya? Tukang rekrut di NII. Tiap daerah ganti nama. Mungkin ini aja mas, sekali lagi saya minta closing statement bagi penonton di rumah dan juga untuk calon pembaca dari bukunya Mas Ken Setiawan, Tuhan Kita Sama, itu seperti apa? Indonesia itu adalah negara yang paling berpotensi konflik terbesar di dunia. Dengan segitu banyak perbedaan. Di luar negeri hanya beberapa suku, hanya beberapa agama ribut. Lah kita di sini yang ribuan perbedaan dipersatukan dengan Pancasila. Jangankan 5 sila, cukup sila pertama saja kita memahami tentang ketuhanan, itu sudah bisa tersenyum, bisa berdamai dengan diri dan orang lain. Insya Allah ketika sudah kita paham sila pertama dalam Pancasila, bonusnya sila kedua tadi, memanusiakan manusia. Kalau sudah manusia, kita insya Allah bisa bersatu, bisa duduk bersama tanpa ada rasa dendam, rasa dengki, kebencian kepada kelompok lain. Ada masalah, sila keempat, mari kita duduk bersama, musyawarah mufakat. Insya Allah keadilan kita dapatkan. Insya Allah kalau masyarakatnya, aparatnya, pejabatnya mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila pertama, beragama harus bertuhan dan Tuhan hadir dalam realitas kehidupan kita. Insya Allah kita hidup aman dan damai walaupun latar belakang kita berbeda. Gue sangat setuju banget nih, Tuhan hadir dalam realitas hidup kita. Artinya kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Benar nggak mas? Nje ya. Kekurangan manusia kan kalau dapat anugerah nggak pernah bertanya kenapa saya Tuhan, tapi kalau dapat musibah ya Tuhan kenapa berat sekali. Apalagi manusia zaman sekarang mas, ketika punya uang merasa jadi Tuhan, nggak ada uang nyari Tuhan. Nah, dalam buku ini ada Tuhan dalam kesedihan, Tuhan dalam mendapatkan anugerah. Jadi ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Dan pilkada bentar lagi juga ada Tuhan lagi mas, spesial Tuhan dalam amplop yang hadir cuma 5 tahun sekali pada saat pilkada, ya nggak? Oke guys, mungkin ini aja yang bisa kita sharing ya pada sore hari ini. Kita obrolin dengan Mas Ken Setiawan. Terima kasih atas waktunya sudah mampir ke kantor redaksi Rules Media. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan ini sorry nggak bisa lama-lama, gue takut ke doktrin. Ngomong ini takut ada siasat malahan. Ini obrolan antara ular piton sama ular kobra nih. Yang satu ngelilit, yang satu mau matok. Oke, Mas, makasih banyak ya. Sering-sering Mas main sini Mas.